Tadi kita sampai sini ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini prosedur tertulis dibuat sebagai panduan kegiatan audit internal. Jadi, Bapak dan Ibu diharapkan untuk semua proses PPH yang ada di Bapak dan Ibu itu memiliki prosedur ya, Bapak dan Ibu. Jadi ada SOP-nya ya, baik itu SOP audit internal, kaji ulang, penyimpanan, pengiriman. Kemarin sudah ya Bapak dan Ibu di manual SCPH ada tuh penamaan untuk SOP. Ya, SOP apa saja nih yang dibutuhkan dan SOP ini akan Bapak dan Ibu infokan pada saat nanti audit eksternal, audit internal. Oh, ini ada standarnya atau tidak ya. Kemudian ada instruksi kerjanya atau enggak, kemudian ada form-formnya atau tidak, nah, ada prosedur tertulisnya ya. Dilakukan terjadwal minimal 1 kali dalam setahun, kemudian pelaksanaan dapat diintegrasikan dengan audit sistem lain. Nah, tadi saya menanyakan sama Bapak dan Ibu, apakah ada yang punya sistem lain selain untuk SCPH, mungkin punya ISO 9001, ISO 22000 ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini apa? Untuk diintegrasikan Bapak dan Ibu. Mulai dari SOP-nya. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah punya sistem, yang sudah punya SOP, tidak perlu lagi nih buat SOP untuk halal ya, Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena biar tidak banyak SOP-nya, Bapak dan Ibu. Ya, kasihan karyawannya kalau banyak SOP, banyak yang harus diajari ya, Bapak dan Ibu. Nanti bingung nih, oh ini audit ini SOP-nya ini, oh audit ini SOP-nya ini. Nah, itu SOP-nya bisa diintegrasi. Jadi boleh Bapak dan Ibu yang sudah punya SOP mutu misalnya ya, punya SOP keamanan pangan, tinggal tambahkan terkait dengan kehalalan, terkait dengan sistem jaminan produk halal, misalnya terkait dengan pencucian. Nah, kalau misalnya di SOP yang sebelumnya yang sudah Bapak dan Ibu punya tidak hanya menyebutkan bahwa oh pencucian menggunakan pembersih A, pembersih B, misalnya gitu ya. Nah, di halal meminta pembersihnya ini punya sertifikat halal atau tidak. Nah, si pembersihnya ini sudah masuk dalam daftar halal atau tidak. Nah, itu. Jadi tinggal merevisi ya, Bapak dan Ibu merevisi SOP atau IK yang sudah ada di Bapak dan Ibu. Jadi nggak perlu tuh Bapak dan Ibu buat lagi nih SOP-nya ya. Oh, ini khusus halal, ini khusus audit ini khusus ini. Nggak perlu. Jadi cukup SOP yang ada. Nah, yang tidak bisa digabung adalah apa, Bapak dan Ibu, manualnya. Tapi memang rata-rata manual itu eh, sulit untuk diintegrasi ya, Bapak dan Ibu, kecuali ada manual sistem mutu dan keamanan pangan. Nah, itu bisa diintegrasi Bapak dan Ibu karena mereka memiliki klausul yang sama banyak ya Bapak dan Ibu. Jadi klausul untuk mutu sama keamanan pangan itu sama banyaknya. Nah, tapi kalau untuk halal kita berpatokan pada 5 kriteria. Kalau disatukan atau diintegrasikan itu kan kesulitan ya karena di dalam manual itu biasanya punya table untuk uh, mengkategorikan si kriterianya ya si klausulnya tersebut itu. Kemudian timnya, oh timnya kita boleh nggak ngambil tim dari sistem yang udah ada, misalnya dia punya sistem mutu, punya sistem keamanan pangan, kita udah punya timnya, boleh nggak pakai tim yang dari sana? Boleh Bapak dan Ibu ya. Boleh timnya mutu, timnya keamanan pangan, timnya kesehatan lingkungan, terus kemudian timnya K3 boleh Bapak dan Ibu itu menjadi tim di sistem jaminan produk halal. Kemarin Bapak dan Ibu sudah buat tuh di manual ada tanda tangan, oh ini ketuanya, oh ini anggotanya, nah itu timnya ya. Kemudian auditor internal harus independen. Jadi independen di sini adalah ketidakberpihakan ya Bapak dan Ibu. Ketidakberpihakan di sini yaitu uh, tidak boleh nih, misalnya Bapak dan Ibu dari bagian produksi, kemudian Bapak dan Ibu mengaudit produksi. Nah, bagaimana seharusnya? Seharusnya adalah produksi boleh silakan mengaudit purchasing, mengaudit R&D, mengaudit QA, mengaudit warehouse, boleh ya Bapak dan Ibu, tapi tidak boleh mengaudit departemennya sendiri, nggak boleh mengaudit bagiannya sendiri. Ya, jadi tapi timnya kita kan belum tersertifikasi semua, belum penyelia halal semua, itu boleh tidak gitu ya. Itu boleh Bapak dan Ibu. Misalnya dalam satu tim itu ada 10 orang, yang tersertifikasi penyelia halal cuma 2 orang misalnya ya. Atau cuma 1 orang, itu boleh. Jadi Bapak dan Ibu, silakan nanti Bapak dan Ibu setelah selesai pelatihan, timnya yang dijadikan tim oleh Bapak dan Ibu untuk membantu Bapak dan Ibu saat audit internal,
di manajemen halal ini Bapak dan Ibu disosialisasikan ya, disosialisasikan terkait dengan SJPH. Oh, bagaimana proses audit dan sebagainya. Itu nanti Bapak dan Ibu sosialisasikan agar tim ini bisa membantu pada saat Bapak dan Ibu proses audit. Jadi tidak hanya penilaiannya saja yang melakukan audit, tapi timnya dapat membantu Bapak dan Ibu pada saat melakukan proses audit. Ya. Kemudian ruang lingkupnya sesuai dengan lingkup penerapan SCPH, kantor pusat, pabrik sendiri, maklon, dapur pusat, cabang, outlet ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya ada central kitchen, punya cabang, punya beberapa outlet gitu ya. Nah, berarti tidak hanya central kitchennya saja yang diaudit, tapi si outlet-outlet tersebut juga akan dilakukan audit. Karena apa? Karena untuk maintenance di si outlet itu masing-masing berbeda ya Bapak dan Ibu. Ada di outlet A, dia uh, mematuhi segala sistem yang disampaikan oleh SDPH. Kemudian ada yang outletnya ternyata tidak memasang kebijakan halal, kemudian kebersihannya tidak dijaga, karyawannya ada yang tidak pakai apron gitu ya, atau karyawannya tidak pakai hairnet ya. Nah, tidak mematuhi syarat-syarat SCPH gitu. Jadi tidak semua outlet itu dia sama ya, karena kan tiap outlet itu penanggung jawabnya beda-beda ya, Bapak dan Ibu yang mengisi di outlet pun itu beda-beda. Nah, makanya Bapak dan Ibu juga kalau misalnya, oh saya perusahaan yang nggak mau punya pabrik gitu ya, jadi semua produknya dimaklonkan. Nah, pastikan tempat maklon itu sudah ber-SH. Karena kalau belum ber-SH, pada saat si perusahaan itu mengajukan sertifikasi halal, berarti si maklonnya ini akan diaudit. Nah, tapi kalau sudah ber-SH, biasanya si maklonnya ini tidak perlu diaudit lagi nih, hanya dimintakan dokumen-dokumen SH-nya saja. Gitu ya. Kemudian hasilnya dilaporkan sesuai ketentuan BPJPH. Jadi hasil audit ini satu tahun sekali ini disampaikan kepada BPJPH, kepada LPH. Nah, prosedur audit ini ditetapkan untuk apa? Untuk memudahkan dan menjadi petunjuk dalam melakukan audit internal, memastikan kompetensi auditor, memilih dan mengidentifikasi tim audit internal, memperoleh catatan audit termasuk evaluasinya. Kemudian tujuan di sini apa? Mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian. Jadi Bapak dan Ibu nanti ketika melakukan audit, ketika menemukan ketidaksesuaian, catat itu sebagai ketidaksesuaian. Tapi ketika melakukan audit, oh ini sudah sesuai, tuliskan sesuai. Ya, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu merasa bahwa oh kalau audit itu kan harus menemukan ketidaksesuaian, nanti kalau nggak ada temuan jadi pertanyaan dan sebagainya, jadi cari-cari masalahnya. Nah, jangan sampai seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau memang itu ketidaksesuaian, tuliskan ketidaksesuaian. Kayak misalnya tadi penyimpanannya mepet ke tembok ya, bisa kontaminasi, mungkin ada semut dan sebagainya, ada cicak dan sebagainya gitu ya. Nah, itu juga diperhatikan. Oh, penempatannya terlalu tinggi sampai hampir menyentuh plafon misalnya. Itu kan juga tidak boleh ya Bapak dan Ibu. Jadi harus ada jarak antara plafon dengan produk ya, terus kemudian dinding dengan si produk, kemudian tinggi lantai dengan si produk. Jadi jangan sampai si produk tidak menggunakan alas ya Bapak dan Ibu. Jadi penyimpanan itu produk ini harus menggunakan alas ya, harus ada paletnya Bapak dan Ibu. Nah, jangan sampai produk ini langsung bersentuhan dengan lantai karena bisa kontaminasi ya Bapak dan Ibu, karena kan halal itu tidak hanya terkontaminasi dari babi dan turunannya tapi juga najis ya, bisa dari hama dan sebagainya itu. Nah, pastikan palet yang digunakan adalah palet plastik Bapak dan Ibu. Kalau paletnya kayu biasanya akan merusak kemasan ya. Nah, kemudian kayu itu kan bisa berjamur ya Bapak dan Ibu, berjamur, terus rayap dan sebagainya. Itu bisa mengkontaminasi si bahan tersebut. Kemudian penentukan efektivitas penerapan SDPH-nya, memberikan peluang perbaikan ketika ada ketidaksesuaian ya, memenuhi persyaratan, kemudian mendaftarkan sistem halal kepada BPJPH. Nah, di sini ada 5 kriteria karena kita reguler, Bapak dan Ibu, ya, pelaku usaha reguler berarti menggunakan 5 kriteria. Ya, di sini 5 kriterianya ini apa saja? Komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan, kemudian PPH, kemudian produk, kemudian pemantauan dan evaluasi. Jadi kayak misalnya, oh tadi terkait dengan bahan, berarti itu masuk kriteria bahan 5.2. Oh, itu masuk PPH. Oh, itu berarti 5.3 ya. Nah, kalau self declare kemarin sudah dijelaskan ya Bapak dan Ibu sama Bu Fitriani. Kalau self declare itu
Ada 3 kriteria, bahan, PPH, dan produk. Jadi JPH-nya itu hanya bahan, PPH, dan produk. Karena mereka tidak wajib ada penilaian halal ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian peran penilaian halal apa? Ketua tim internal audit ya, anggota. Nah, kemarin Bapak dan Ibu sudah nulis tuh di manual JPH-nya Bapak dan Ibu di LK1 ya. Ada ketuanya, ada anggotanya. Oh, saya penyeliannya, saya ketuanya boleh nggak? Boleh, Bapak dan Ibu. Oh, ketua saya QMR, Quality Management Representative-nya. Oh, ketua saya manajer operasional, tapi saya penyeliannya boleh. Nah, sesuai dengan kebijakan yang disampaikan oleh perusahaannya Bapak dan Ibu, SK timnya Bapak dan Ibu sebagai apa, gitu ya. Kemudian pemilihan tim audit internal disesuaikan dengan pengetahuan terhadap area ke proses, ruang lingkupnya disesuaikan dengan luas area dan fungsi yang ingin diaudit, kemudian kecakapan audit, mengerti teknik audit ya Bapak dan Ibu, kemudian mempunyai kata sesuai dan auditor internal harus bersikap independen. Nah, di sini audit cycle ya, Bapak dan Ibu pernah dengar plan, do, check, action, ya. Ada plan, ada perencanaan di awal, kemudian dilaksanakan, kemudian melakukan pemeriksaan, cek, kemudian melakukan perbaikan. Ada actionnya nih, kalau ada ketidaksesuaian, perbaikannya seperti apa, ya. Nah, ini program, tadi merencanakan, Bapak dan Ibu program saya merencanakan, punya daftar hadirnya, punya jadwal auditnya, kemudian ada undangannya diinformasikan, kemudian membuat checklist audit, prepare pada saat mau audit. Nah, saat audit ada laporannya, kemudian ada perbaikannya, ada follow up-nya. Oh, ini temuannya sudah bisa di-close atau masih open nih? Sudah sesuai dengan standar sistem jaminan produk halal atau tidak nih? Nah, kalau sudah sesuai, itu bisa di-close. Ya. Kemudian persiapan on-site audit, Bapak dan Ibu, yang dibutuhkan apa aja? Kesiapan si auditornya, tugas dan tanggung jawabnya, kemudian jadwal dan rencana auditnya, checklist auditnya, terus kemudian pelaksanaan auditnya. Nah, kemudian kesiapan auditornya apa? Memahami tujuan audit, paham ruang lingkup auditnya. Oh, saya ngaudit gudang. Ruang lingkupnya berarti dari penerimaan bahan, penyimpanan sampai pendistribusian, gitu ya. Kemudian mencari informasi tentang area dan sasaran audit, ya, memahami proses audit, membuat rencana audit, kemudian menyusun laporan audit, ya. Informasi yang bisa didapat apa Bapak dan Ibu di awal ada dokumentasi, boleh manualnya, SOP, IK-nya, flowchart, checklistnya, ya. Kemudian diskusi dengan manajemen, ya, ada diskusi, ada wawancara, ada observasi, visit langsung, lihat langsung gudangnya seperti apa, ya. Kemudian kalau misalnya audit produksi, lihat langsung produksinya seperti apa. Kemudian catatan audit sebelumnya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sebelumnya pernah melaksanakan audit, ya, tahun ini akan melaksanakan audit lagi. Boleh lihat catatan sebelumnya. Oh, saya pengen lihat catatan yang tahun lalu deh. Masih ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Oh, saya mau lihat kira-kira masih ada yang open atau enggak nih temuannya. Itu boleh Bapak dan Ibu lihat catatan audit sebelumnya. Nah, kemudian tugas dan tanggung jawabnya apa nih? Saya ketua nih, tugas saya apa? Saya anggota, tugasnya apa ya? Nah, ini menetapkan program audit internal, mengidentifikasi kebutuhan SDM-nya, melaksanakan audit, membuat kesimpulan audit, kemudian membuat laporan audit internal ke manajemen. Nah, tanggung jawab auditor anggotanya apa? Menyiapkan perencanaan audit, melakukan audit, menentukan kesimpulan audit, membuat laporan audit, dan melakukan verifikasi tindakan perbaikan oleh auditi. Ya, kemudian di sini, nah ini jadwal atau rencana audit Bapak dan Ibu. Contohnya adalah seperti ini untuk jadwal. Jadi di sini untuk perusahaan, kebetulan saya buat untuk manufacturer yang besar Bapak dan Ibu ini. Jadi di sini dituliskan 2 auditor karena ada ruang lingkupnya yang cukup luas. Jadi perlu 2 auditor, auditor internalnya. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti punya format sendiri, boleh silakan ya. Jadi buatlah form yang memang bisa dipahami oleh semua orang ya, Bapak dan Ibu, oleh tempatnya Bapak dan Ibu kayaknya lebih bisa memahami modelnya seperti ini deh. Nah, silakan digunakan. Kemudian di sini ada pendamping, ada auditi, kemudian ada tanggalnya. Jadi kalau audit itu kan diawali dengan opening meeting Bapak dan Ibu ya.
Nah, pada saat opening meeting ini akan dikonfirmasi nih, ternyata, oh nanti saya harus rapat pukul 9 misalnya ya. Jadi saya nggak bisa audit di jam 9, saya bisanya after lunch gitu ya. Nah, ini bisa dipindahkan dari jam 9 ke setelah makan siang gitu ya. Oh, saya bisanya pagi nih karena siang nanti ada yang harus saya lakukan gitu kan ya. Nah, itu nanti dikonfirmasi pada saat opening meeting ya. Agar apa? Agar nanti si auditor dan auditi memang punya keluangan waktu untuk melakukan audit ya. Jangan sampai salah satu lagi keluar terus yang siap hanya auditor internalnya saja, auditnya nggak ada gitu Bapak dan Ibu. Jadi pada saat opening meeting dikonfirmasi lagi waktunya, terus kesiapannya ya, tugas dan tanggung jawabnya seperti apa itu. Nah, kemudian, nah ini contoh rundown auditnya Bapak dan Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu di audit dan sertifikasi, bisa dikasih tuh sama LPH-nya ya, jadwalnya. Oh, pembukaan, kemudian ada pengecekan dokumen, ada kunjungan ke fasilitas, kemudian pengecekan bukti implementasi ya, sama closing audit. Itu nanti ini biasanya dapat juga nih. Nah, audit internal pun melakukan hal seperti ini. Jadi ada jadwal tertulisnya ya Bapak dan Ibu. Ada rundownnya. Oh, jadi tahu nih si audit ini, oh nanti saya di auditnya pukul sekian gitu ya. Nah, kemudian fungsinya apa? Checklist audit ya sebagai pedoman, alat bantu mengingat ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu sudah mempelajari nih SOP-nya kemarin udah sempat pinjam mana buat bikin daftar pertanyaan, buat bikin checklist. Nah, tapi Bapak dan Ibu tidak mencatat ya. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu datang ke tempat bagian yang mau diaudit, lupa gitu ya. Jadi alat bantu mengingat. Kemudian memperlancar proses audit menjadi catatan mengenai cakupan audit. Kemudian isinya apa? Pertanyaan yang untuk memahami proses, tahapan proses kontrolnya, kemudian metode untuk memverifikasi kesesuaian dan efektivitasnya. Nah, ini contoh checklist audit ya, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah download manual template-nya, uh, manual SCPH dari web BPJPH. Nah, ini ada Bapak dan Ibu di halaman-halaman terakhir itu ada checklist audit. Nah, Bapak dan Ibu yang bingung, saya bingung mau audit, mau nanyainnya apa ya. Nah, Bapak dan Ibu boleh nih ya menggunakan ini untuk membantu Bapak dan Ibu. Di sini ada iya, tidak gitu ya. Terus kemudian applicable ya, tidak relevan gitu ya. Di sini bukti pemenuhannya. Oh, katanya kebijakan halalnya sudah ditetapkan. Ditetapkannya di mana gitu kan ya. Oh, ada di manual SJPH gitu tuliskan. Oh, sudah disosialisasikan, udah bikin spanduk. Oh, dituliskan spanduknya dipasang di mana ya. Ini bentuk formal checklist audit. Jadi Bapak dan Ibu punya panduan ya. Kalau yang 9.001, 22.000 panduannya klausul Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu untuk pertanyaan itu lihat dulu nih klausulnya nih. Kira-kira terkait klausul berapa ya si departemen ini gitu ya. Terus kemudian pelaksanaan audit, opening meeting, pengumpulan verifikasi informasi, ada temuannya, dikonfirmasi, closing meeting, kemudian persiapan closing meeting, kemudian closing meeting. Nah, opening meeting tadi apa? Bapak dan Ibu seperti saya sampaikan. Nah, di sini ada perkenalan tim audit juga. Jadi mungkin saja tim manajemen halalnya resign. Nah, ganti orang atau PIC-nya ternyata ada yang resign, ganti orang. Jadi untuk perkenalan tim ya, Bapak dan Ibu. Kemudian konfirmasi lagi tujuan dan ruang lingkupnya. Oh, nanti auditnya fungsinya kita untuk ini ya. Terus ruang lingkupnya dari penerimaan bahan sampai nanti kita barang itu didistribusikan misalnya gitu ya. Terus kemudian penjelasan pelaporan dan tindak lanjut audit, mengkonfirmasi aturan dan tanggung jawabnya seperti apa, hal lain yang perlu dibahas di saat opening meeting ya. Nah, ini pengumpulan dan verifikasi informasi, tadi informasi awal, ada wawancara, pengamatan, cek dokumen, kemudian ada temuan audit, ada bukti auditnya, ada kesimpulan auditnya ya. Nah, temuan audit atau ketidaksesuaian itu terhadap apa? Standar atau kriteria atau klausul ya Bapak dan Ibu. Kemudian ketidaksesuaian terhadap dokumen, terus kemudian aspek-aspek dari operasi yang cenderung mengarah pada ketidaksesuaian. Sampling. Di sini Bapak dan Ibu ketika mengaudit, misalnya produknya ada 50 ya Bapak dan Ibu. Tidak perlu 50-50-nya Bapak dan Ibu cek. Ya, cukup random saja. Oh, saya mau ngambil produk A, C, D gitu ya.
tidak perlu 50-nya Bapak dan Ibu cek, karena waktunya tidak akan cukup pada saat Bapak dan Ibu melakukan audit, ya. Jadi cukup Bapak dan Ibu random nih, boleh random yang kira-kira eh, produk apa yang akan Bapak dan Ibu telusuri nih, ya, untuk Bapak dan Ibu audit. Kemudian sudah ditargetkan, oh ada isu tertentu misalnya gitu ya, sudah ditargetkan, oh produk ini nih yang terkait dengan isu tersebut gitu ya. Kemudian berdasarkan parameter statistik ya, kemudian berdasarkan persentase, oh kemarin saya sudah coba tanya-tanya sama marketing, katanya yang paling tinggi penjualannya produk A misalnya. Nah Bapak dan Ibu mengaudisi produk A ini, silakan. Jadi berdasarkan persentase, random, target atau statistik ya. Nah, kemudian interaksi auditor dan auditi. Seperti apa? Ini auditor ada mengidentifikasi NC, menulis NC-nya, kemudian mengkonfirmasi, ada persetujuan ya dari auditi, kemudian direview. Oh iya, tadi kemarin saya menemukan nih pas lagi audit ada tikus gitu kan ya, mondar mandir ada, terus di dindingnya banyak sarang laba-laba misalnya gitu. Oh iya, nah karena didampingi oleh si auditinya, auditi juga melihat ya Bapak dan Ibu. Itu jadi ada persetujuan. Oh ya benar gitu ya. Kemudian direview oleh si auditi, diidentifikasi penyebabnya apa, dievaluasi perbaikannya, diimplementasi, dicatat, kemudian direview tindakan koreksinya, diinformasikan kepada auditor untuk diverifikasi ya. Kemudian bisa di close NC-nya. Ya, NC itu non conformity, Bapak dan Ibu tidak sesuaian. Kemudian, laporan audit menyediakan bukti objektif, menjamin persyaratan perbaikan dapat ditetapkan, menjamin dapat dilakukannya tindak lanjut terhadap temuan audit. Nah, yang perlu Bapak dan Ibu pahami adalah di sini kita punya rumus PLOR, Bapak dan Ibu. Jadi PLOR ini apa? Problem. Nah, problemnya apa nih? Ya, Bapak dan Ibu masalahnya apa? Yang Bapak dan Ibu pada saat audit, oh tadi saya lihat ada banyak sarang laba-laba di plafonnya gitu ya. Terus lokasinya di gudang. Terus kemudian buktinya saya fotokan ada laba-laba di ujung-ujung plafonnya. Ya, kemudian referensinya kemana nih? Mereferensi kemana? Oh, kalau pest control berarti masuknya ke pemantauan ya, ke PPH-nya juga bisa nih. Gitu. Karena berarti penyimpanannya, kebersihannya tidak dijaga nih. Oh, berarti nggak ada monitoringnya nih. Ya, itu. Nah, kemudian closing meeting. Tadi ada opening meeting, sekarang closing meeting. Closing meeting. Buat apa sih ada closing meeting lagi? Udah aja kita tinggal ngumpulin dokumennya di di eh diverifikasi gitu ya. Nah, closing meeting ini tuh apa? Menyampaikan, mendiskusikan hasil audit, memberikan waktu kepada auditi untuk menyanggah. Misalnya ternyata temuannya tidak sesuai nih. Tadi sudah kita berikan buktinya gitu ya. Nah, itu kemudian ada kesepakatan, auditor meminta persetujuan auditi, kemudian laporan audit internal disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab. Makanya ketika misalnya di audit, nanti dibacain tuh Bapak dan Ibu hasil auditnya. Ya, sama nanti ketika Bapak dan Ibu di audit LPH, nanti akan dibacakan nih. Ah, akan dibacakan hasil auditnya. Itu ya. Nah, ini laporan audit Bapak dan Ibu. Jadi di sini mungkin Bapak dan Ibu sudah punya format sendiri, mungkin Bapak dan Ibu sudah punya sistem, punya formnya sendiri untuk laporan audit, boleh silakan digunakan. Nah, ini contoh laporan audit yang kami sediakan ya, Bapak dan Ibu. Jadi di sini ada nama auditornya, tanggalnya, kemudian auditinya siapa, audit itu bagian yang diaudit, siapa yang diaudit. Oh, misalnya saya bagian gudang, saya ngaudit bagian gudang, yang jadi PIC-nya si kepala gudangnya. Oh, saya ngaudit bagian produksi, yang jadi PIC-nya kepala produksinya. Kemudian jabatannya apa? Ya, tadi. Nah, ini eh, sumbernya dari mana? Ini untuk internal audit halal. Bisa juga digunakan untuk misalnya internal audit mutu misalnya, atau internal audit keamanan pangan, atau bisa buat keluhan pelanggan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu selama ini keluhan pelanggan hanya pakai email, nanti direkap di dalam logbook, misalnya gitu ya, belum ada formnya. Nah, ini bisa buat untuk customer feedbacknya Bapak dan Ibu. Jadi keluhan pelanggannya seperti apa, nanti di Bapak dan Ibu sampaikan, nanti dibuatkan tindakan perbaikan dan sebagainya gitu. Kemudian untuk tinjauan manajemen atau kaji ulang kalau di halal sebutannya Bapak dan Ibu, ya ada yang menyebut tinjauan manajemen, manajemen review gitu ya. Jadi hanya penamaannya saja yang berbeda tapi sama
Itu Bapak dan Ibu. Maksudnya sama, kaji ulang, tinjau manajemen, atau manajemen review. Nah, kemudian di sini ada floor-nya, problemnya apa, objektif evidence-nya apa, lokasinya di mana, referensinya yang mana. Referensi ini tadi mengacu pada kriteria SCPH. Nah, ini dibuat tanggal berapa, ada auditor internalnya, ada auditinya. Nah, ini form yang digunakan untuk laporan audit, Bapak dan Ibu. Laporan audit dan tindak lanjut hasil audit internal. Nah, sampai di sini Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Boleh Bapak dan Ibu? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu terkait dengan audit? Oh, ini cintanya, Bu. Mohon izin bertanya, Ibu. Boleh silakan raise hand Bapak dan Ibu. Biar saya bisa berurutan. Oke, Pak Yanuar. Boleh Pak Yanuar, silakan. Baik, Ibu Ai, mohon izin Hmm, bertanya terkait dengan hmm, proses audit ini. Jika kita baru akan melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk hmm, kami, hmm. apakah ini kita harus audit internal dulu atau nanti aja sekalian dengan proses audit dari apa namanya LPH-nya, Bu? LPH. Oke. Ya, Ada lagi Pak Yanuar? cukup sih, Bu, sementara itu aja. Karena kami Ya. belum ada audit internal eh, Oke. yang berkaitan Belum ada dengan sistem. SJPH ya, Bu. Tapi ada sistem Pak Yanuar. Sistem ada, Bu, tapi yang berkaitan dengan SJPH kami kan baru mau akan nih akan Hmm, sertifikasi halal. Jadi belum hmm. ada audit SJPH-nya, Bu. Audit Oke. internal Jadi, SJPH-nya. oke. Jadi untuk persiapan audit LPH, audit internal ini sudah harus dilaksanakan Pak Yanuar. Audit internal, kaji ulang, atau tinjauan manajemen, itu sudah dilaksanakan sebelum audit dari LPH. Baik, Itu. Bu. Jadi nanti ketika audit LPH datang, auditor datang dari auditor eksternal, biasanya mereka akan minta Pak Yanuar hasil audit internalnya, hasil kaji ulangnya. Nah, jadi jangan sampai audit internal dan kaji ulang belum dilaksanakan pada saat si auditor eksternalnya datang. Seperti itu. Begitu Pak Yanuar. Baik, Bu. Meskipun memang audit internal kita sifatnya general ya, Bu, belum mengarah kepada SJPH itu nggak apa-apa, Bu. Nah, ini karena misalnya Pak Yanuar kemarin sudah melaksanakan audit internal misalnya ya, untuk Ya, yang sistem di tempatnya Bapak. Bapak pakai sistem apa Pak? Mutu ya Pak? Ada mutu, sistem Pak. apa di tempat Mutu, Pak mutu, Yanuar? mutu. Mutu Ya, ya? 9001 9001 ya 2015. berarti kan? Ya, Ah, nah itu di tempat Bapak misalnya sudah dilaksanakan nih kemarin audit internal mutunya. Nah, audit internal halal tetap dilaksanakan Pak. Nah, biasanya audit internal halal itu tidak seperti mutu yang 3 hari ya Pak ya. Nah, ya. audit internal halal itu hanya 1 hari biasanya Pak Yanuar. Nah, jadi boleh Baik, Bu. disempatkan ya Pak ya untuk audit internal halal sebelum LPH datang. Nah, kalau untuk tahun depannya, Pak Yanuar boleh tuh nanti sudah dapat sertifikatnya untuk rutin setiap tahunnya, digabung saja Pak sama audit mutunya. Jadi dalam misalnya audit mutu 3 hari, audit halalnya 1 hari. Nah, berarti dalam 4 hari itu semua audit sudah dijalanin. Seperti itu Pak. Ya, baik, Bu. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama Pak Yanuar. Ibu Vika silakan. Bu Vika Ya, monitor. Ibu, mohon. Halo? Iya, iya Ibu Vika silakan. Oh ya, iya, Ibu mohon izin bertanya. Tadi Mm-mm, kalau nggak salah dijelaskan, mohon izin ya Bu ya, baik tadi mm-mm, itu ada terkait palet ya Bu. Itu paletnya plastik yang tadi Ibu sampaikan. Kalau misalnya paletnya itu dari bahan mm-mm. lain, misalnya kayak besi baja gitu apa? Tidak apa-apa Bu? Oh boleh Ibu, boleh, boleh. Ya, tapi pastikan itu stainless ya Bu ya, karena kalau yang berkarat nanti bisa mengontaminasi si bahannya. Oh baik, jadi ya, oh ya baik tadi Heeh, harus telusur bahannya ya Bu ya. Tapi dalam ya arti betul. tidak harus plastik ya Bu? Tidak harus plastik, tidak harus plastik. Tapi pastikan kalau dia menggunakan yang stainless yang benar-benar stainless ya Bu ya. Karena kan memang stainless itu bagus ya Bu ya. Kayak misalnya meja produksi, meja QC, QA, QC itu biasanya mejanya dia pakai stainless ya. Atau misalnya Ya. mereka pakai baskom, baskomnya juga baskom yang stainless gitu ya. Dan itu boleh. Tapi pastikan benar-benar stainless karena takutnya berkarat. Ya Bu ya. Kalau karatan korosif dia bisa mengkontaminasi si bahannya kan. Seperti itu. Baik.
Baik, siap Ibu jelas. Mohon izin tanya juga Bu, misalnya kami ada kerja sama tol in dan tol out begitu Bu ya. Kalau kami Hmm, misalnya kami tol keluar ya Bu, berarti kami juga harus melakukan audit ke sana ya Bu ya, ke kami tol ke tempat vendor tersebut gitu. iya. Nah, bagus nih pertanyaannya Bu Vika nih. Jadi gini, Bapak dan Ibu, eh, eh, di halal itu terkait dengan bahan. Bahan itu kita punya vendor, punya produsen, ya. Kemudian ada bahan yang kritis dan tidak kritis. Untuk bahan kritisnya Bapak dan Ibu, pastikan dalam 1 tahun sekali itu ada audit supplier, ya, audit vendor, Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk Bapak dan Ibu mengevaluasi supplier. Apakah supplier ini akan kita tetap pakai, akan kita nonaktifkan dulu, baru kita pakai lagi, atau tidak akan kita pakai sama sekali. Ya, karena penting Bapak dan Ibu. Misalnya ada vendor yang dia mengirimkan barang, barangnya suka tidak sesuai. Mengirimkan barang, barangnya lama pengirimannya, ya. Atau ternyata kok tiap tahun harganya naik. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu, kayak misalnya produknya kritis, saya punya produk yang kritis, misalnya contohnya daging, ya Bapak dan Ibu. Kan Bapak dan Ibu misalnya belinya dari RPH. Nah, pastikan Bapak dan Ibu audit RPH-nya. Pastikan bahwa mereka melakukan penyembelihan sesuai syariat, kondisi RPH-nya seperti apa, pendokumentasiannya ada atau tidak. Nah, itu Bapak dan Ibu silakan audit supplier, ya. Jadi usahakan untuk produk-produk yang kritisnya Bapak dan Ibu lakukan audit supplier. Biasanya di QA ada tuh eh, SOP evaluasi supplier, audit supplier, ya Bapak dan Ibu. Evaluasi supplier itu biasanya ada di purchasing, terus kemudian audit suppliernya ada di QA, SOP-nya. Nah, itu Baik, dijalankan Bapak dan Ibu, ya, mohon seperti itu. izin Bu, Boleh, berarti Bu Vika. misalnya baik. Mohon izin Bu melanjutkan sedikit Hmm, untuk checklist untuk audit vendornya itu kalau misalnya kami sudah ada SOP existing, jadi tinggal ditambahkan terkait halal ini ya Bu ya? betul, betul sekali. Betul, Bu Vika. Jadi tinggal tambahkan aja terkait halalnya. Kalau misalnya eh, kita produknya kritis, kalau terkait halal, produk kritis ini, apa nih yang terkait sama halal, masukkan ke dalam SOP-nya. Baik, Seperti itu, mohon Bu. izin Bu, tadi kan mohon izin Bu, agak Hmm, beranak aku tanya. Ini kan, nggak apa-apa. untuk bahan ya, untuk bahan gitu Bu, ya, maksudnya bahan kritis. Hmm, Dalam hal ini tuh kami juga ada misalnya tolnya itu tol finish goodbye. Jadi benar-benar apa namanya, sampai produk jadi itu di vendor tersebut, di pabrik tersebut. Berarti kami tidak cuma untuk audit terkait bahan, maksudnya benar-benar as a whole gitu, semua gitu Bu ya? hmm. Karena kan bener-bener finish good, Oh, berarti seluruh proses gitu Bu ya? klon ya, Bu ya? Ada Eee, produk maklonnya ya? Mungkin kami sih nyebutnya finish goodbye sih Bu, jadi FG-buy. Oke, Jadi, iya, iya. ya Jadi jadi berarti diproduksi kami ngaudit produksi sama mhm, luar gitu ya, diproduksi sama pabrik di luar, mulai dari semua ya bahan dan sampai finish good selesai gitu ya. ya betul. Jadi itu bener-bener kami ngauditnya, keseluruhan gitu ya Bu ya? Betul, betul. Minta pendokumentasian kalau misalnya kan ini Ibu mengauditnya cuma setahun sekali ya, tapi minta mereka untuk pelaporannya Bu, misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, kayak gitu. Kan kita sebagai Oh jadi penyelia pengawasannya kita nggak bisa setiap hari ke pabrik tersebut misalnya ya Bu ya, karena kan kadang oh, perusahaan kan budget juga nih setahun sekali aja, apalagi kalau misalnya pabriknya jauh gitu ya. Nah, itu Ibu bisa mintain tuh per 2 bulan laporan pemeriksaannya, mulai dari mereka penyediaan bahannya sampai si finish good itu. oh baik. Jadi untuk Tuh. yang pelaporan berkala itu kami juga mungkin tuliskan di protap ya Bu, maksudnya pasti mereka misalnya nanya ya, "Kok minta Hmm, sependek itu rentannya?" Maksudnya ya maksudnya protes itu kok. Itu berarti kami harus tuliskan hmm, juga di protap untuk membuat itu jadi resmi, "Oh ya memang kalau misalnya laporannya betul, mintanya rentangnya lebih pendek, kecuali kalau auditnya mungkin setahun sekali," mungkin gitu ya Bu. Jadi biar mereka juga betul. nggak protes gitu, maksudnya yang disepakati juga gitu kan Bu, maksudnya nggak yang kita Iya, ujuk-ujuk iya, minta laporan gitu. iya, betul Bu. Ada prosedurnya. Nanti disampaikan ke mereka, ini prosedurnya, Oke. ini apa namanya sistem yang harus kita jalanin. Jadi mereka bisa mengikuti prosedur tersebut. Bisa masuk di prosedur Oh ya,
sekolah saya lebih nyebutnya maklon ya, bisa masuk di prosedur maklonnya sih Bu, Oh, gitu. gitu. Oh, baik. Ibu, mohon tanya untuk tadi, kan tim auditor ya Bu, kalau misalnya gini Bu, di setiap perusahaan kan beda ya Bu cara mengaudit internalnya. Kalau misalnya di suatu perusahaan itu, audit internalnya itu sekalian dengan audit mutu gitu ya, tergantung misalnya ISO atau misalnya cara Mm-mm, pembuatan apa, obat atau suplemen. Itu mm-mm. bisa ya Bu ya? Jadi diintegrasikan gitu apakah boleh? Kalau manual halal nggak boleh diintegrasi Bu, karena kita punya kriteria cuma 5. Tapi kalau Ibu punya sistem mutu sama keamanan pangan boleh diintegrasi. Dan biasanya yang punya sistem Kalau mutu dan audit. keamanan pangan dia sudah diintegrasi. Auditnya boleh, boleh diintegrasi. Oh, oke. Auditnya berarti boleh bersamaan ya, Bu? Jadi misalnya ada agenda untuk, Boleh, internal audit itu berarti sekalian halal gitu ya bisa gitu, Bu, betul, ya? Tinggal nanti bisa betul misalnya Ibu. ada oke, misalnya misalnya mohon izin, Bu, misalnya kan checklist audit halal itu kan banyak ya, Bu. Jadi kalau ketika kita Mm-mm. audit misalnya ke quality assurance, ya tinggal nanti diberikan tanda scope apa si bagian itu gitu, Bu, ya? Jadi kan tentunya tidak semua scope gitu, Bu, tergantung scope bagian itu apa gitu mungkin ya, Bu? Iya, betul, betul. Boleh, Bu. Boleh, boleh. Seperti itu. Oke. Internal audit mutu keamanan pangannya 3 hari. Tadi seperti saya sampaikan ke Pak Yanuar, seharinya 4, berarti jatuhnya 4 hari di jadwal. Tapi hari yang terakhirnya misalnya audit halal. Seperti itu boleh. Ya, baik. Jelas, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Vika. Pak Adit, ya silakan. Permisi, Bu. Pada Ibu saya izin off cam ya sebentar. Tapi kita tetap bertanya boleh. Silakan Bapak dan Oh Ibu. ya, baik. Izin bertanya, Bu. Untuk Ah, timnya itu, tim manajemen halal sama tim audit internal itu apakah beda lagi, Bu? Atau boleh sama? Atau orangnya mungkin boleh sama atau gimana? oh, boleh Pak. Jadi misalnya Pak Adit di situ punya tim internal auditor ya Pak ya. Kemudian Bapak sekarang lagi sistem jaminan produk halal, Bapak bikin tim manajemen halal. Nah, orangnya dari mana? Misalnya orangnya sama dengan si internal audit mutu, boleh Pak. Jadi susah nih biasanya biasanya ya Pak ya. Yang terjadi di perusahaan adalah orangnya itu lagi Pak. Jadi boleh Oh, orang internal audit yang sudah ada di perusahaan Bapak dijadikan internal audit untuk si halal. oh, oh, baik, baik. Tuh. Terima kasih, Bu. Boleh Pak. Soalnya biasanya gini memang Bapak dan Ibu yang biasa terjadi adalah uh, PIC-nya untuk di perusahaan itu orangnya tuh itu aja Bapak dan Ibu ya. Misalnya si A lagi, si A lagi, si B lagi, si B lagi karena yang biasanya ditugaskan ya orangnya dia lagi seperti itu Adit. Jadi boleh Bapak dan Ibu yang sudah punya sistem ambil dari sistem tersebut orangnya untuk jadi tim manajemen halal boleh. Seperti itu Pak Adit. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Adit. Bu Andita silakan Bu. Ya, makasih Bu. Eh, Oh saya Pak ingin Andit. menanyakan, ya Bu, Oh Pak Bapak Andit. Bu, Oh ya Bapak maaf ya Pak. Bapak Tulen Bu, ini Bu. Ya, terima kasih Bu. Yang ingin saya tanyakan pada saat nanti Ah, audit dari LPH itu apakah spesifikasi dari gedung penyimpanan ataupun gedung produksi, misalkan hmm, atapnya itu dari galvalum atau atapnya dari asbestos, itu sangat berpengaruh. Yang kedua, apakah spesifikasi dari tempat penyimpanan produk, misalkan itu tempat penyimpanannya dari plastik atau fiber, apakah hmm, tempat penyimpanannya materialnya dari baja atau dari konkrit, itu berpengaruh ke saat audit LPH. Nah, begitu juga dengan material untuk alat-alat produksi, Bu. Apakah harus hmm. stainless steel? Apakah boleh material yang lain? Yang intinya nanti ini memudahkan kita pada saat audit LPH. Terima kasih, Bu. Ya, iya benar Pak Andita ya Pak. Ini gini, kalau halal itu kan tidak hanya terkait kontaminasi babi dan turunan ya tadi ya Pak ya, tapi juga najis dan sebagainya. Kemudian
sanitasi hygiene-nya, cleaning-nya seperti apa itu juga pengaruh. Jadi kayak misalnya tadi kenapa saya sarankan untuk lebih ke stylish dan sebagainya, kayak misalnya Bapak dan Ibu di manufacturer, biasanya yang produk makanan atau misalnya alkes dan sebagainya, itu juga biasanya pakainya stainless ya, Bapak dan Ibu, yang full stainless gitu ya. Karena memang untuk kebersihannya, membersihkannya lebih mudah, kemudian lebih aman juga gitu ya. Nah, kalau misalnya dari tadi sisi alat, Pak, pastikan alatnya itu tidak mengandung babi dan turunannya ya, Pak. Misalnya Bapak menggunakan alat yang, bisa Bapak menggunakan kuas. Nah, kuasnya itu pastikan kuasnya bukan dari bulu babi, gitu ya, Pak ya. Terus, atau misalnya Bapak menggunakan bahan apa, pastikan memang bahannya tidak mengandung hewani. Ya, hewani apa nih kalau misalnya mengandung hewani, gitu ya. Kalau misalnya masalah plafonnya harus asbes, harus seperti apa, sebenarnya tidak sampai ke situ, Pak. Cuma misalnya kalau produknya Bapak yang suhu ruang, kalau misalnya asbes terlalu panas ya, nah itu mungkin dikondisikan, disesuaikan dengan tempat penyimpanannya, seperti itu, Pak. Jadi misalnya kalau cold storage kan berarti harus yang benar-benar cold storage ya, Pak ya, tempat pendinginannya, terus suhunya harus sesuai gitu kan ya, harus di bawah 10 derajat misalnya produk penyimpanannya. Nah itu disesuaikan produknya Bapak. Pak Andika, produknya apa Pak? Boleh tahu Pak? Kami produknya gas, Ibu. Oh, gas. Oke, kalau dari Ya, gas sendiri Pak, mereka punya prosedur penyimpanan nggak Pak? ada Bu, ada Bu. Misalkan Ibu, area produksi kami, storage dari produk maupun proses produksi Hmm, itu kami buat dari material yang ada di positive list yang di KMA 1360. hmm, Apakah itu hmm. sudah bisa dikatakan aman? Aman Pak, aman. Oke, noted Aman Bu, kalau makasih. misalnya Bapak sudah, ya sama-sama Pak, misalnya Bapak sudah mengacu ke tadi ya ke 1360, terus ternyata Bapak punya bahan yang kritis, ke bahan kritisnya di 748 apa di 944, itu bisa Bapak dan Ibu ini, bisa Bapak dan Ibu cek ya, kalau misalnya kayak misalnya Bapak dan Ibu tadi sudah belajar bahan ya, udah Bapak dan Ibu cek ternyata ini bahannya masuk ke 944 nih, berarti kan wajib SH. Nah, berarti dokumen yang Bapak dan Ibu minta adalah SH. Atau misalnya ternyata Bapak dan Ibu pakai bahannya bahan impor nih, ya, ketika Bapak dan Ibu lagi ngaudit ada bahan impor yang Bapak dan Ibu punya. Nah, sekarang kan ketentuan bahan impor adalah misalnya dia bahan importnya dari luar negeri yang sudah LHLN, ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau dia sudah LHLN, pastikan lagi Bapak dan Ibu, pastikan lagi bahwa LHLN-nya sudah terdaftar, ya sudah diakui sama BPJPH. Jangan sampai nanti LHLN-nya belum diakui Bapak dan Ibu, ya. Jadi pastikan LHLN-nya itu sudah diakui BPJPH. Kemudian Bapak dan Ibu sekarang itu di BPJPH kan ada peraturan kalau produknya impor, ya. Bapak dan Ibu harus kalau produknya impor, Bapak dan Ibu kan harus ini ya, harus apa namanya, registrasi ke BPJPH. Nah, harus registrasi ke BPJPH. Nah, pas itu Bapak dan Ibu pastikan punya dokumen registrasi BPJPH-nya, Bapak dan Ibu. Kayak misalnya dia dari Thailand. Thailand itu kan sudah tersertifikasi BPJPH ya, Bapak dan Ibu sudah diakui oleh BPJPH. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu menerima dokumennya, minta dokumen registrasinya bahwa si produk tersebut sudah diregistrasi ke BPJPH. Nah, bedanya sama sertifikat halal reguler itu kodenya Bapak dan Ibu. Kalau kodenya si reguler itu kan ID depannya Bapak dan Ibu. Nah, kalau untuk produk yang impor ini Bapak dan Ibu kodenya itu rek depannya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu
pastikan lagi untuk produk-produk impor juga sudah terregistrasi BPJPH. Itu. Nah, biasanya kalau yang produk impor sertifikat halalnya ada nama perusahaan si importir resminya, Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi Pak Andita sesuaikan dengan prosedur penyimpanan produknya Bapak. Nah, kemudian di maintenance, cleaning, hygiene, sanitasinya ya Pak. Jadi ketika nanti Bapak diaudit itu sudah sesuai. Nah, kalau halal itu Bapak dan Ibu bisa ngadop terkait dengan keamanan pangan tuh Bapak dan Ibu. Jadi sanitasi hygiene, terus cleaningnya gitu ya, itu Bapak dan Ibu juga harus perhatikan. Kemudian yang bahan-bahan kritis itu wajib CSH, dokumen-dokumennya ya, itu wajib Bapak lengkapi. Nah, kalau misalnya halal, misalnya ketika menemukan temuan ya Bapak dan Ibu, mereka tidak akan minta ini nanti dirubah nih harus begini bentuknya tidak. Tapi kalau nanti Bapak dan Ibu yang mungkin produknya harus registrasi BPOM, yang masuk ke PSB BPOM, nah biasanya ketika diaudit, terus kemudian alurnya tidak sesuai, biasanya akan minta dirubah. Itu Bapak dan Ibu. Seperti itu Pak Andita ya. Ya, satu lagi Bu, mohon maaf, mungkin ini Boleh, pertanyaan silakan ke Pak. Bapak Ibu semua yang memang bergerak di F&B. Salah satu Hmm, bahan pembantu ya kalau nggak salah itu kan hmm. gas ya, misalkan pemasakan, oven atau dan lain. Nah, apakah saat ini sudah ada di Indonesia produk gas untuk memasak atau apapun itu sudah bersertifikasi halal, Bu? Pak? Ah, mesti cek dulu ya Pak ya. Saya mesti cek dulu nih di webnya BPJPH. Nanti apakah sudah ada yang bersertifikasi halal atau mungkin Bapak yang pertama kali nih produknya yang gas bersertifikasi halal Pak. Ya, sekalian saya jualan Bu, nanti kami produksi gas halal. Boleh Pak, boleh silakan. Boleh Bapak dan Ibu dicatat di nomornya Pak Andita nih yang butuh gas dan sebagainya yang sudah halal nanti akan proses sertifikasi halal nih. Ya Pak ya. Cukup Pak Andita? Nuhun Ibu, cukup. Sama-sama Bapak dan Ibu. Terima kasih. Di sini ada Bu Puji, silakan Bu Puji. Halo Ibu, selamat siang. Siang. Bu, aku mau tanya terkait sama yang tadi Bu Gita juga sempat tanyain untuk palet. Kebetulan anakku itu bergeraknya di bidang packaging makanan, Bu, plastik. Hmm, Nah, hmm. dari supplier kita itu bentuknya udah eh, dalam karton. Jadi itu apakah tetap harus dikasih palet atau kan karena selama ini kita terima tuh langsung taruh di lantai aja nggak ada paletnya gitu. Itu yang pertama. Hmm, hmm. Terus dua, supplier kita kan kebetulan di luar negeri Bu, dari Jepang langsung. Hmm, Karena kebetulan perusahaan based on dari Jepang buka cabang di Indonesia. hmm. Nah, apa untuk suppliernya terkait masalah audit secara berkala yang setahun sekali itu tetap harus perlu kita lakuin juga? Oh, iya. Ya, Tetap Ibu, tetap kalau misalnya Ibu punya, itu vendornya ya Bu ya? Vendornya di luar ya? iya di Ah, luar. Karena nah sebetulnya vendornya itu, hmm, kantor utama kita itu ada di Jepang. Jadi yang di Indonesia itu cabangnya. oke. Oh, Ibu produknya berarti importir, Iya, impor. importir ya, bener ya? Iya, Kemasan ya, iya, kemasan. Oke, pabriknya di Jepang. Berarti selama ini produk kemasan yang Ibu, ini baru mau proses yang reguler berarti ya iya, Bu ya? betul, betul. Baru Ya pertama sih, lebih enak dibanding Ibu harus RSILN tiap tahun nanti gitu Oke, ya. itu. Ah, iya, Ibu, kalau misalnya, eh, tapi kan pusatnya ada di sana ya, Bu. Di sini kan hanya cabang Iya, ya. betul. Jadi kayak Iya. misalnya saya punya klien fragrance di sini tuh hanya cabangnya, tapi pabriknya tuh di India. Nah, itu tetap harus audit internal ke sana, Bu, setahun sekali. Kita Oh, perusahaan itu punya budget ya, Bu ya. Takutnya budgetnya
untuk kepentingan yang lain gitu ya. Nah, misalnya hanya bisa 2 tahun sekali ke sananya, nah yang setahun sekali kemudiannya ibu bisa Zoom, itu boleh. Itu, tapi pastikan eh, ada waktu yang ibu juga ke sana gitu loh. Jadi benar-benar melihat langsung karena untuk proses sertifikasi ini kan juga nanti ibu mengajukan sertifikasi yang diaudit pabrikan di Jepang kan ya Bu ya. Tuh. Iya, betul. Jadi bukan yang cabang yang di sini tapi nanti pabrikan di Jepangnya seperti itu. Betul. Tuh. Begitu Bu. Kalau Tetap ya, audit. Kemudian lalu kalau palet, penggunaan palet tadi ya. Sebaiknya Bu, sebaiknya kalau misalnya produknya itu kemasannya sudah jadi, ya Ibu biasanya penyimpanannya apa? Di rak ya? Atau kalau gimana? kita selama itu langsung menyentuh lantai karena dari Jepang itu dikirimnya full karton. Jadi kemasannya di dalam dus. Nggak apa-apa Bu, kalau itu kan packagingnya, Ya. packaging yang sudah jadi gitu ya. Jadi dia ada kemasan sekunder, ada kemasan primernya. Itu kalau bahan kan biasanya dia sudah kemasan primer langsung ya. Dia biasanya kalau kita naruh penyimpanan bahan tepung, gula itu kan langsung kemasan primernya. Kalau ini ibu sudah ada kemasan sekundernya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mencegah misalnya dia kotor, basah dan sebagainya, boleh menggunakan palet, silakan Bu. Itu boleh untuk mencegah itu ya, misalnya kalau kita langsung di lantai kan biasanya nanti kemasannya rusak dan sebagainya mungkin gitu kan ya Bu ya. Nah itu boleh menggunakan palet. Tapi kalau misalnya masih bisa terkondisikan karena produknya juga packaging dan sudah ada kemasan sekundernya, itu nggak apa-apa Bu. Gitu Bu Puji. Ya, oke. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Cukup. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, saya izin 5 menit sebentar ya Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, saya izin untuk unit kompetensi yang ke-6, Bapak dan Ibu, biar nanti Bapak dan Ibu bisa langsung mengerjakan tugas saja, waktunya 1 jam. Ya, jadi Bapak dan Ibu cukup waktunya. Nanti insya Allah untuk tugas yang lain yang belum selesai, waktunya bisa digunakan pada saat Bapak dan Ibu sudah selesai nanti yang tugas 3-nya. Itu saya izin share screen untuk unit kompetensi yang ke-6, Bapak dan Ibu. Oh, ini ada pertanyaan, nanti saya sambil jawab. Ya, Bapak dan Ibu yang di chat room. Ada, sebentar saya jawab dulu deh. Ini ada Ibu Naimatur di sini untuk penanganan audit, apakah ada SOP sesuai petunjuk yang mengacu pada peraturan tertentu atau apa ada acuannya. Nah, itu Bu Naimatur, kalau untuk audit acuannya itu Ibu referensinya karena kita halal itu kita mereferensinya ke kriteria SJPH dan kriteria SJPH itu kan ada di Kepkaben 20. Nah, ini boleh disertakan di SOP internal auditnya. Ya, Bu Naimatur. Kalau untuk proses auditnya sendiri sih nggak ada ketentuan khusus ya. Nah, tadi saya sampaikan kalau audit itu harus independen, kemudian ada SOP-nya yang mengatur bagaimana proses audit, mengetahui teknik audit. Nah, itu boleh diambil
untuk dimasukkan dalam SOP internal auditnya Ibu. Nah, kemudian di sini Ibu Eka untuk audit diusahakan di usaha mikro seperti kantin-kantin saya jelaskan tadi apa yang perlu di. Oh iya, nah kalau misalnya mikro Bapak dan Ibu, ya kalau misalnya mikro itu kan orangnya tidak banyak Bapak dan Ibu, cuma ada misalnya 3 orang, 5 orang misalnya, atau mungkin bahkan cuma 2 orang Bapak dan Ibu misalnya cuma suami istri yang punya usaha ya gitu. Itu bisa diaudit atau tidak? Bisa Bapak dan Ibu. Ya, jadi Bapak dan Ibu tuliskan dulu nih, misalnya si istri ini dia job desk-nya apa saja. Misalnya dia job desk-nya pembelian, produksi, ya, terus si suami job desk-nya pengiriman, terus kemudian job desk-nya pengecekan, ya. Nah, nanti ketika diaudit terkait pembelian, berarti si suami ini akan bertanya kepada si istrinya ini, kepada ibu. Terus terkait produksi juga sama, si suami akan bertanya kepada si istrinya. Nah, kalau terkait dengan pengiriman, distribusi, dan sebagainya, berarti si istri yang akan bertanya kepada suaminya. Jadi tetap bisa dilaksanakan. Nah, kemudian bedanya di sini adalah Bapak dan Ibu kalau untuk halal itu tidak ada major, minor, observasi, critical major itu nggak ada. Jadi nggak ada grade seperti itu, seperti yang ada di mutu atau keamanan pangan ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau di halal itu dia hanya kelemahan, yang kelemahannya itu kritis atau bukan kritis. Jadi nggak ada nggak ada istilah tuh misalnya nanti kalau ada temuan major harus diaudit lagi gitu ya, itu enggak. Jadi kalau di halal itu kritis atau tidak kritis. Nah, kalau yang kritis ini berarti harus dan wajib segera gitu loh ya untuk perbaikannya. Misalnya kok kritis ini butuh SH berarti harus wajib ada SH-nya seperti itu. Ya, jadi nggak ada kategori pengelompokan bahwa dia major, minor, observasi. Itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini ada bertanya juga perusahaan memakai maklon dan saat audit internal maklon tidak bersedia dikunjungi atau alasan rahasia perusahaan. Tindakan apa yang saya dilakukan halal? Apakah checklistnya hanya boleh berdasar dokumen atau wajib observasi fisik? Oke, Pak Yudianto monitor Pak. Pak Yudi monitor Pak. Ya, Bu. Ya, Pak. Jadi ada case ya Pak ya, pernah ya Pak. Kalau misalnya ternyata maklonnya tidak bersedia di audit ya Pak ya. Ya, Bu, benar. Gimana Pak Yudi? Ya, Bu, benar, Bu. Ini baik. Suaranya Pak kecil sekali. Ya, Bu, benar itu apa? Mm-mm. Case case kasuistik, Bu, seperti itu. Mm-mm. Iya, jadi gini Bapak dan Ibu, kalau misalnya ternyata si tempat maklon yang nggak mau diaudit dengan istilah, nah itu konfidensial ya. Nah kan Bapak dan Ibu audit hanya untuk produknya Bapak dan Ibu. Si maklon ini kan biasanya memproduksi banyak produk ya Bapak dan Ibu. Jadi kan tidak semua produksi Bapak di si maklon tersebut kan ya. Mungkin di maklon tersebut juga ada produksi-produksi dari perusahaan lain. Nah, mungkin ketakutannya adalah seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi nanti Bapak dan Ibu bisa sampaikan ke pihak maklonnya bahwa Bapak dan Ibu hanya akan mengaudit produknya Bapak dan Ibu. Ya, jadi tidak akan mengaudit produk lain karena memang yang terkait dengan produknya Bapak yang di pabrik tersebut ya hanya produk A, B, dan C. Jadi Bapak dan Ibu tidak akan mengaudit produk yang lain. Bapak dan Ibu bisa sampaikan seperti itu. Dan pastikan kalau mereka memang tidak bersedia, mereka bisa menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya saya berharapnya yang tidak bersedia ini sudah ber-SH ya Pak ya. Itu. Jadi kalau misalkan dia sampai ada yang konfidensial ketika nanti diaudit sama LPH, itu boleh disampaikan ke si auditornya saja, Pak. Jadi nggak perlu kita tahu, tapi nanti si yang mengetahui si auditornya. Karena auditor butuh kepastian bahwa benar nih produk yang diproduksi di sana sesuai dengan SCPH. Seperti itu, Pak Yudianto. Cukup ya, Pak?
Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya di sini izin tanya Bu, untuk temuan di audit halal ini kan tidak ada kategorinya benar. Akan tetapi apakah ada juga batas waktu untuk menutup finding tersebut? Mungkin ditetapkan oleh standar. Oh iya, Bapak dan Ibu. Jadi batas waktunya itu biasanya LPH nih yang nentuin Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu harus bisa selesai dalam waktu 2 minggu misalnya. Nah itu yang menentukan adalah LPH-nya Bapak dan Ibu. Kalau untuk BPJPH itu hanya tinggal menerima hasil fix yang dari LPH. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika diaudit, temuan audit, harus ada perbaikan audit. Nah, itu yang menentukan waktu batas penyelesaiannya adalah si auditornya. Ini harus bisa selesai dalam waktu misalnya 2 minggu. So, nanti kalau tidak selesai dalam waktu 2 minggu, berarti Bapak dan Ibu kemungkinan untuk proses sertifikatnya jadi lebih panjang ya, misalnya gitu. Atau nanti ternyata si LPH tersebut punya batas waktu kalau misalnya oh nanti penilaiannya A, B, C seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi batas waktu itu nanti kalau misalnya untuk audit eksternal itu dari si pihak auditor eksternalnya. Nah, tapi kalau internal untuk penyelesaian batas waktunya sesuaikan dengan temuannya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya temuannya kira-kira bisa diselesaikan cepat, sebaiknya diselesaikan cepat. Tapi kalau misalnya terkait dengan vendor yang lama, bisa butuh waktu sebulan, 2 bulan, silakan perpanjang waktu closingnya. Waktu perbaikannya ditutupnya diperpanjang gitu ya. Itu boleh nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Baik, nanti saya butuh waktu 15 menit sih, nggak apa-apa. Bu Enri, silakan Bu Vika lagi ya, Bu Vika Enri. Ya Ibu, tadi menyambung yang Ibu jelaskan terkait kalau misalnya di audit, saya mau izin terkait audit internal ya Bu ya. Di audit internal itu kan tidak ada misalnya kayak yang di mutu misalnya critical, major, atau minor. Nah di situ berarti tapi tetap misalnya tidak sesuai dengan kriteria SJPH itu tetap dikonsider menjadi temuan ya Bu ya? Betul, betul. Tetap jadi temuan. Menjadi Betul. temuan tapi notes-nya adalah kritis, tidak kritis gitu. Betul, iya. Kalau misalnya terkait SOP ya Bu ya, misalnya ketika Ibu mengaudit, pas itu prosesnya berjalan nih, tapi dia nggak ada SOP-nya. Nah, itu masih temuannya kan tidak kritis ya Bu ya. Nah, tapi kalau misalnya Ibu punya bahan, terus ternyata ketahuan di gudang, dia tidak ber-SH, tapi dibeli. Nah, itu masuknya kritis, karena udah tidak ber-SH, terus tidak ada di dalam daftar bahan, itu kan kritis. Itu. Apalagi dia Gitu. produknya bahannya bahan kritis ternyata. Nah, itu masuknya kritis. Baik Ibu. Misalnya contoh gini Bu, misalnya taruhlah untuk misalnya apa ya? Misalnya hygiene gitu. Misalnya taruhlah hygiene ya Bu. Misalnya ternyata di SOP-nya itu belum ada protap untuk hygiene misalnya yang tadi ya Bu. Misalnya kalau terkena najis, misalnya personelnya harus sesuai pensucian syar'i itu misalnya belum ada. Itu berarti karena bisa mengkontaminasi itu jadi kritis gitu Bu ya? Iya, betul. Misalnya gini, ternyata terkait hygiene, pas ibu pakai pencucian, terus bahan pencuciannya belum ada SH-nya, itu kan ya. Berarti kan dia tidak bisa dipastikan bahannya mengandung yang halal atau tidak, itu kan ya. Nah, itu bisa kritis, gitu. Karena Misalnya misalnya Bu, saya ternyata izin si pencuciannya, karena ternyata si pencucian ini masuk KMA 944 atau masuk KMA 748. Nah, berarti kan wajib tuh, Bu Vika, seperti itu. jadi intinya ditelaah lagi dia itu ada di tahap PPH yang mana dan dia itu potensi menyebabkan kontaminasi atau tidak. Mungkin kita maksudnya kita telaah di masing-masing industri itu gitu Bu ya untuk si audit ini Betul. gitu kan. Kayak misalnya contohnya gini, Bu Vika. Kayak misalnya kalau pencucian itu kan ada swab testnya ya. Ada swab, biasanya kita untuk validasi pencucian ada swab biasanya. Nah, swabnya itu medianya biasanya ada yang menggunakan kimia, ada yang menggunakan non kimia. Nah, kalau yang tidak non kimia ini pasti kan dia tidak mengandung dari hewani, gitu. Nah, kalau sampai dia mengandung hewani, pastikan lagi hewannya hewan apa.
hewan yang halal atau yang non halal. Seperti itu. Jadi eh, ada penelusuran bahwa dia itu masuk kategori kritis begitu. Oh, baik. Jadi dikategorikan kritis itu sebenarnya bukan masalah bahan itu kritis tidak kritis saja ya Bu ya. Jadi ketika itu suatu potensial menyebabkan kontaminasi, baik itu misalnya proses penyimpanan apapun yang potensi ada kontaminasi itu ya masuk ke kritis gitu Bu ya. Iya, betul. Dan apalagi setelah ditelusur, ternyata si bahan yang sedang Ibu cek ini, dia ada kemungkinan mengandung hewani. Oh, ya. Gitu. Maksud saya bukan cuma bahan kan Bu, misalnya proses gitu. Ternyata ada Iya, proses yang proses ya. beresiko mengkontaminasi. Iya, oke. Baik. Jelas Ibu. Terima kasih Ibu. Benar, sama Bu Tika. Jadi dia masuknya nanti berarti di si PPH-nya. Itu. Silakan Bu Wijayanti. Iya, selamat siang Bu. Bu, mau tanya, untuk penyimpanan barang kan kita di sini saya ada palet kayu ya Bu. Terdengar gak Bu? Boleh diulangi Ibu? Iya, untuk penyimpanan barang kan kita di sini saya menggunakan palet kayu. Nah, kemarin itu kita ternyata tuh ada binatang rayap Bu. Ada binatang rayap dan dia menyebar ke produk, ke barang kami. Gitu. Nah, itu alhamdulillahnya kita kan barangnya botolan ya Bu. Barangnya kan botolan. Itu kira-kira kalau misalkan apa namanya akhirnya palet itu saya semprot Bu, pakai bahan penyemprotan yang anti rayap. Saya beli di Shopee. Nah, dari segi halalnya itu bagaimana ya Bu? Ah iya, itu tadi yang saya sampaikan ke Bapak dan Ibu kalau misalnya kita pakai palet dan kayu memang kemungkinan berayap ya Bu Sri ya. Terus Iya, kemudian betul. nanti dia serabut-serabutnya bisa merusak ya, merusak si kemasan. Betul. Walaupun botol kayak bisa kegesek juga tuh Bu, lecet-lecet Iya, ya. iya di Gitu brandnya. ya. Betul. Nah, kalau misalnya pakai penyemprotan Ibu, kalau botol berarti kan Ibu harus ada pencucian lagi kalau penyemprotan. Nanti ketika, itu penyemprotannya gini Bu, penyemprotannya si paletnya itu dipisahkan kan ya pada saat misalnya gini, si bahan itu dipisahkan dulu, paletnya diambil, terus kemudian Iya, disemprot, gitu ya Bu ya. Benar ya? iya. Nah, Jadi kalau sebelum barangnya datang disemprot nah, paletnya. Kalau kalau saran saya Bu untuk tidak jadi temuan auditor pada saat audit nanti, si palet kayu ini diganti saja dengan palet plastik Oh seperti gitu. itu. Karena akan tetap dia akan tetap berayap sih Bu walaupun sudah dilakukan penyemprotan. Iya. Penyemprotan itu hanya menunda tapi tidak mematikan seperti itu sih Bu. Jadi kemungkinan dia akan berayap lagi, berlumut lagi itu pasti akan ada kalau untuk palet yang jenisnya kayu. Oh gitu ya Bu. Begitu Bu Sri. Jadi kalau saran saya kalau nanti Ibu mau proses audit sebaiknya sudah menggunakan yang palet plastik saja. Karena kalau palet plastik itu kan bisa dicuci ya Bu ya. Nanti ada Iya. maintenance untuk cuciannya misalnya Ibu menyediakan 10 yang dipakai 5. Jadi nanti ketika dicuci masih ada stok buat ganti yang dicuci tersebut gitu ya. Nah itu pencuciannya bisa menggunakan deterjen, bisa menggunakan sabun cuci gitu ya. Sabun cuci yang colek dan sebagainya itu bisa. Nah, nanti itu tinggal dimasukkan di prosedur pencuciannya Ibu untuk pencucian palet. Itu lebih 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 aman sih, Bu. Dan itu kan bisa dipakai lebih panjang waktunya ya. Umur simpannya lebih panjang si palet yang plastik ini dibanding yang palet kayu. Gitu, Bu Sri. Oke, terima kasih Bu penjelasannya. Ya, sama-sama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pastikan kalau Bapak dan Ibu punya hama atau ada prosedur pest control, pastikan lagi
Kalau misalnya memang perusahaannya bisa menggunakan vendor, silakan menggunakan vendor Bapak dan Ibu. Karena kalau menggunakan vendor itu lebih aman ya, 2 minggu sekali Bapak dan Ibu sudah dapat laporannya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin memainten sendiri, pastikan penanganan hamanya untuk pest controlnya itu ditangani dengan baik ya. Kalau misalnya menggunakan pohon lalat harus meletakkannya di mana, kemudian harus menggunakan berapa banyak flycatcher, misalnya produk yang mudah dilalati, atau misalnya kok bisa banyak cicak yang masuk, ya itu ventilasinya harus menggunakan kaca yang lebih halus dan sebagainya, lebih diperhatikan lagi apakah ada lubang dan sebagainya, gitu ya. Di maintenance lagi, cleaningnya, sanitasinya diefektifkan lagi. Tapi kalau misalnya perusahaannya Bapak dan Ibu bisa menggunakan vendor atau third party, itu lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, saya izin share screen untuk unit kompetensi yang ke-6 dulu ya. Sebentar. Oke, baik Bapak dan Ibu sudah terlihat ya. Di sini evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Jadi kenapa eh, mereka terkait? Karena tadi Bapak dan Ibu sudah membuat laporan auditnya. Nah, sekarang dievaluasi. Nah, dievaluasi perbaikannya seperti apa, pencegahannya bagaimana. Nah, ini masuk dalam unit kompetensi yang ke-6 ya, Bapak dan Ibu. Kita masih berdasarkan SKKMI nomor 21 tahun 2022. Di sini tujuannya apa? Yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun laporan ketidaksesuaian. Kemudian melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal. Di sini ada kriterianya nih, Bapak dan Ibu, komitmen, kemudian bahan, kemudian PPH, produk, dan pemantauan evaluasi. Nah, kemudian karena ini berdasarkan SKKN, kita punya elemen kompetensi dan KUK-nya, Bapak dan Ibu. Di sini ada 2, kalau tadi audit internal itu ada 3 ya. Nah, di sini ada 2, melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal. Ya, di sini KUK-nya apa? Yaitu rencana tindakan perbaikan dan pencegahan ditetapkan sesuai persyaratan standar. Jadi, setelah tadi Bapak dan Ibu membuat laporan nih, nah berarti dilakukan apa? Oh, sudah diketahui problemnya, lokasinya, buktinya, kemudian referensinya sudah diketahui semua. Jadi, perbaikannya bagaimana? Nah, itu ada di evaluasi ini. Berarti nanti Bapak dan Ibu melakukan nih kira-kira perbaikan dan pencegahannya agar tidak terulang lagi bagaimana? Agar jangan sampai ketika audit internal lagi tahun depan ditemukan hal yang sama. Nah, itu berarti tidak efektif nih kalau sampai tahun depan itu ditemukan kembali. Nah, kemudian ada verifikasi, ada validasi. Boleh tanya Bapak dan Ibu di sini bedanya verifikasi sama validasi apa Bapak dan Ibu? Ada yang tahu Bapak dan Ibu bedanya verifikasi dan validasi? Coba di sini saya uh, oke, saya coba tanya Ibu Dede. Bu Dede boleh tanya Bu, monitor Bu Dede, monitor Bu Dede, Ibu Dede, Dede Mairani. Iya, Ibu. Oh, Pak Yanuar, boleh ada yang reseni. Bu Dede dulu deh, Bu Dede boleh tanya. eh bedanya verifikasi sama validasi apa Bu Dede?
dilakukan sebentar, Ibu, ya. Verifikasi tindakan perbaikan, Bu, pencegahan yang dilakukan sesuai persyaratan standar. Sedangkan Kalau validasi hasilnya, Bu. hasilnya, oke, makasih Bu Dede. Baik, di sini ada Pak Yanwar. Pak Yanwar, silakan Pak Yanwar. Menurut saya Bu, kalau untuk yang verifikasi itu adalah lebih mengecek ke apa namanya list yang ada atau dari daftar yang ada diverifikasi apakah sesuai atau tidak. Kemudian kalau validasi itu lebih ke absahannya Bu, gitu. Setelah sesuai maka valid, begitu Bu. Ada evidence, maksudnya ada di data, ada pencatatannya, Ada lalu buktinya kemudian gitu ya ada Pak. buktinya, betul Bu. Ada fisiknya, begitu. Oke, ya baik, terima kasih Pak Yanwar, Bapak dan Ibu. Jadi verifikasi dan validasi. Nah, di sini ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini bedanya. Verifikasi di sini adalah memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan sesuai dengan rencana melalui penyediaan bukti. Jadi kalau misalnya memverifikasi itu, ya buktinya sudah diserahkan, sudah dijalani, tapi pastikan lagi. Nah, pastikannya dari mana? Dari validasi. Pastikan benar-benar sudah dilakukan atau belum. Kalau misalnya kayak tadi, perbaikannya kita akan ganti palet dengan palet plastik misalnya gitu ya. Udah ada pembeliannya, tanya dokumen pembeliannya mana. Nah, minta tunjukkan dokumen pembeliannya, terus kemudian pastikan lagi itu paletnya kedatangannya di hari apa, pastikan pada saat hari itu paletnya datang dan paletnya ada dan sudah digunakan. Seperti itu. Jadi verifikasi dan validasi ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu nanti menjadi auditor internal, pastikan lagi verifikasi validasinya. Jangan hanya menerima, oh sudah ada laporannya nih, sudah dilakukan tindakan perbaikan, tapi Bapak dan Ibu tidak memastikan lagi perbaikannya benar-benar sudah dilakukan atau belum. Ya, jadi harus dipastikan lagi bahwa perbaikan itu benar-benar sudah dilakukan. Ya, ada buktinya, bukti nyatanya bahwa itu sudah dilakukan. Kemudian di sini elemen kompetensinya yang kedua, mendokumentasikan hasil audit internal, tindak lanjut perbaikan dan pencegahan. Nah, ini hasil auditnya didokumentasikan ya Bapak dan Ibu, disimpan dengan baik, dipelihara. Ini ketika nanti Bapak dan Ibu ada proses audit dari auditor eksternal atau ada audit internal, itu akan dimintakan nih, ditanya mana nih hasil evaluasinya, mana nih summary-nya nih, kemarin ada audit internal, laporannya, terus tindakan perbaikannya apa. Nah, ini akan diminta. Ya. Nah, di sini tindakan perbaikan, tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian. Kalau pencegahan, tindakan dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian sehingga tidak terulang lagi. Hasil audit, tindak lanjut perbaikan pencegahan. Ini ada laporan hasil auditnya, ada laporan tindakan koreksi dan pencegahan. Nah, yang dokumen yang akan digunakan adalah yang, nah ini Bapak dan Ibu. Ini tadi Bapak dan Ibu sudah melihat laporannya. Nah, ini pelornya di sini, ini laporannya. Nah, berarti untuk evaluasinya yang mana? Ada di sini, ada akar penyebab, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, penyelesaian dan verifikasinya. Nah, ini untuk evaluasinya ya Bapak dan Ibu. Jadi form ini yang digunakan untuk Bapak dan Ibu melakukan proses audit. Laporannya di mana? Laporannya di sini. Terus kemudian perbaikan pencegahannya di mana? Perbaikan pencegahannya di sini. Ya. Nah, ini adalah laporan tadi. Laporannya digunakan tidak terbatas audit internal saja. Ya, tadi bisa dipakai buat keluhan pelanggan, tindakan manajemen, terus mudah dimengerti formatnya, terus memberikan informasi penjelasan latar belakang penyebab permasalahan, penjelasan perbaikan, ada PIC-nya, waktu penyelesaiannya, ada verifikasinya, pelaksanaan verifikasi, ada tindakan perbaikannya, status penyelesaiannya, dan ada pihak-pihak yang terkait. Kemudian ada kesimpulannya, saran perbaikan, tindakan perbaikan, laporannya, didokumentasikan, nah kemudian nanti dibahas dikaji ulang. Nah, kalau kaji ulang sendiri adalah apa? Bapak dan Ibu, evaluasi aktivitas implementasi SJPN dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem yang dijalankan terus berlanjut. Nah, di sini apa? Butuh apa Bapak dan Ibu? Butuh juga SOP kaji ulangnya. Ya. Terus kemudian sama dengan audit internal Bapak dan Ibu, untuk kaji ulang ini dilakukannya 1 tahun sekali. Ya, SJPH minta 1 kali setahun. Ada bukti kaji ulangnya, ada daftar hadirnya, kemudian ada notulennya, Bapak dan Ibu. Kemudian atau biasanya nyebutnya minutes of meeting ya Bapak dan Ibu, atau notulen meeting boleh.
Nah, itu. Kemudian kalau halal nyebutnya risalah kaji ulang. Kemudian ada bukti kaji ulangnya. Ya, Bapak dan Ibu ada hasil kaji ulangnya. Nah, biasanya ada input sama outputnya nih Bapak dan Ibu. Nah, inputnya apa? Status kaji ulang sebelumnya. Terus misalnya perubahan-perubahan yang terjadi terkait SJPHO. Misalnya, Pak, kita terkait SJPH karena kita banyak outlet. Kayaknya nggak cukup deh Pak kalau misalnya hanya satu penyelia. Nah, itu masuk dalam perubahan-perubahan. Kayak kita butuh untuk 2 penyelia gitu ya. Terus kemudian informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem, kesesuaian, tindakan perbaikan, hasil audit internal maupun eksternal, kemudian evaluasi kinerja suppliernya, kecukupan sumber daya, sama peluang untuk melakukan perbaikan. Jadi Bapak dan Ibu, dikaji ulang ini juga dibahas tuh terkait dengan evaluasi supplier. Kayak tadi misalnya Bapak dan Ibu sudah melakukan audit supplier ya. Nah, ini dilakukan juga nanti dibahas dalam kaji ulang. Oh, kemarin ternyata pas kita ngecek ke supplier, dia prosesnya tidak sesuai nih. Jadi kita mau ganti ke alternatif supplier. Dan pastikan si alternatif supplier ini juga sudah masuk di daftar bahannya Bapak dan Ibu. Jangan sampai Bapak dan Ibu ingin membeli sesuatu tapi tidak ada di dalam daftar bahan. Ya. Nah, apalagi kalau ternyata tidak ada di dalam daftar bahan tapi sudah terlanjur terbeli. Nah, itu tadi harus dipastikan dulu nih, ya. Harus dilakukan seperti apa? Oh, harus dipisahkan dulu supaya tidak digunakan. Pastikan dulu kehalalannya, kemudian masukkan dalam daftar bahan dulu, baru bisa digunakan. Seperti itu. Kemudian outputnya apa? Keputusan dan tindakan terkait peluang melakukan perbaikan kelanjutan, kebutuhan melakukan perubahan pada sistem jaminan produk halal, termasuk segala kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Nah, ini risalah kaji ulangnya Bapak dan Ibu. Ini contoh notulen meetingnya. Ya, kalau di halal menyebutnya risalah kaji ulang. Nah, ini ada nih di manual SJPH-nya Bapak dan Ibu. Ya, setelah audit internal, itu ada risalah kaji. Mencakup 5 kriteria. Nah, oke, sampai di sini Bapak dan Ibu boleh. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita masih punya waktu 8 menit. Tadi Bu Fika sudah raise hand. Silakan Bu Fika. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Iya, Ibu mohon izin bertanya kembali. Yang tadi masalah verifikasi dan validasi, Ibu, kalau misalnya validasi itu kan mungkin lebih ke apa, untuk capainya itu, untuk jangka panjangnya itu sudah sesuai atau belum ya? Itu untuk jangka waktunya itu ada ketentuannya tidak ya, Bu, kalau di halal gitu, Bu? Ya, kalau untuk penyelesaian auditnya ya, penyelesaian capaiannya ya, Bapak dan Ibu, corrective action, preventive action itu eh, nggak ada batas waktunya, Bu Fika. Jadi misalnya gini, misalnya si auditinya sendiri, dia misalnya mendapatkan temuan yang terkait dengan SOP. Kayaknya kalau SOP 3 hari juga bisa selesai ya, Bu. Kecuali memang SOP itu harus ada terkait sama departemen yang lain. Jadi mungkin membuat SOP-nya butuh waktu yang. Nah, itu disesuaikan dengan temuannya. Tapi kalau misalnya temuannya ternyata, oh ini temuannya sudah terkait dengan vendor, ternyata bahan kita kritis, tapi kita belum punya SH-nya. Kalau kita minta sama vendor, kita belinya by supplier, biasanya akan butuh waktu yang lama nih. Kalau kita misalnya belinya direct langsung produsennya. Kalau direct langsung produsen, kita bisa langsung minta produsennya. Pak, kirimkan saya SH-nya, Pak, kirimkan saya dokumen MSDS-nya, Pak, kirimkan saya flowchart-nya. Gitu ya. Tapi kalau via supplier, kan biasanya butuh waktu nih, Bapak dan Ibu. Karena dari supplier dulu, kita sampaikan ke supplier dulu, nanti supplier sampaikan ke produsen, nanti supplier yang nunggu jawaban produsen, baru sampaikan ke kita. Nah, itu biasanya butuh waktu, dokumen dari supplier itu biasanya kalau minta itu bisa butuh waktunya bisa sebulanan, Bapak dan Ibu. Nah, itu boleh Bapak dan Ibu untuk menutup capaiannya dalam waktu sebulan boleh. Tapi sebagai kita auditor internal, nanti pastikan dalam waktu sebulan itu sudah harus selesai. Dokumen dari si supplier itu harus sudah ada. Nah, kalau belum ada, berarti dia kena temuan yang kedua. Ya kan? Karena dia memutuskannya sebulan. Nah, berarti temuan yang kedua ini bisa selesai di kapan? Misalnya dia minta perpanjang waktu 2 minggu. Berarti dia kena lagi capai yang kedua. Itu karena sudah sebulan tapi dia belum menyelesaikan. Si vendor belum ngasih. Ternyata vendor masih butuh waktu lagi. Berarti dia kena capai yang kedua. Itu sih nggak ada batas waktu penyelesaian bahwa harus selesai dalam waktu seminggu, 2 minggu, nggak ada. Tapi itu tergantung sih temuannya Bapak dan Ibu. Kalau temuannya itu panjang misalnya terkait mesin itu harus diganti. Sedangkan kalau untuk membeli mesin itu kan Bapak dan Ibu butuh
approval dari manajemen dulu, terus butuh PO-nya dulu ya, butuh cari vendor mesinnya, terus kemudian mesti mereview dulu spek dan sebagainya. Kemudian mesin itu baru ada di budgetin di tahun depan. Berarti itu panjang, temuannya selesainya sampai di tahun depan. Nanti tahun depan dicek. Berarti selama itu si temuan itu open, Bapak dan Ibu. Ya, open dan itu akan jadi temuan sampai di tahun depan. Nah, nanti di tahun depan ketika jawabannya adalah si mesin akan dibeli di bulan Januari misalnya, berarti Ibu pastikan di Januari ini si mesin ini sudah harus ada. Mulai dari PO-nya, dokumennya, dan si mesinnya dipastikan dia sudah ada di tempat Bapak dan Ibu. Seperti itu Bu Vika. Jadi waktu Baik, Ibu, jelas. batasannya Terima kasih. nggak ada batasannya. Bapak dan Ibu, kita masih cukup waktu 4 menit lagi untuk Baik, Ibu. diskusi sama-sama Bu Vika. Untuk diskusi Bapak dan Ibu silakan. Ibu, saya mau tanya lagi boleh? Boleh, Ibu, boleh, silakan. Ibu Saya izin mau minum, tahu bisa minum ya, Bu ya? ya nggak apa-apa Bu, mengenai audit yang di vendor Bu. Kan tadi kan sempat ada yang kalau misalkan Maklon tidak bersedia di audit ya. Kalau dari pihak aku terbalik, jadi kadang aku kan butuh data-data dari mereka nih, kayak layout pabriknya mereka, terus struktur organisasinya mereka. Nah, mereka itu nggak bisa ngasih dengan apapun itu rahasia. Tapi ketika di audit nanti, mereka itu mau nunjukin kalau misalkan kalian butuh apa, nanti saya akan kasih gitu. Tapi kalau misalkan untuk sekarang saya memberikan datanya, itu tidak bisa. Apakah itu boleh? Oh, misalnya dia pas di audit internal nggak ngasih, tapi pas audit eksternal ngasih gitu, Bu? Ya, betul. Iya. Agak bingung juga. Biasanya gitu. Iya, Bapak dan Ibu, biasanya memang seperti itu. Jadi si pabrik yang kita maklonin misalnya ya, mereka tidak akan menginfokan kita nih, karena mereka akan selalu bilang konfidensial gitu ya. Nah, ya udah, kalau seperti itu, Ibu minta surat pernyataan aja, Bu. Minta surat pernyataan dari si maklonnya bahwa dia akan menginfokan yang konfidensial itu kepada auditor eksternal. Gitu. Gitu. Jadi nanti ketika Ibu nanti di audit eksternal, itu tidak akan jadi temuan di Ibu. Gitu. Karena nanti si auditor sendiri yang akan langsung menanyakan sama si PIC maklon ini, akan langsung menanyakan, dan biasanya mereka akan minta ruangan khusus, Ibu. Mereka akan minta ruangan khusus untuk menjelaskan yang konfidensial tersebut. Dan memang yang tahu itu hanya si auditor eksternalnya aja. Itu ada surat pernyataan biasanya. Ibu tinggal minta surat pernyataan aja bahwa oke, saat audit internal dia tidak akan menginfokan, tapi nanti ketika audit eksternal dia menginfokan itu kepada si auditor eksternal. Biasanya mereka minta ruangan khusus, kayak dulu saya pernah audit itu ya Bapak dan Ibu, jadi saking konfidensialnya ya, itu di luar negeri, saking konfidensialnya si auditor ini diajak sama si R&D ini ke ruangan khusus yang hanya si auditor dan R&D ini. Nah, itu dibuka semua terkait dengan formulasinya. Jadi memang ada hal-hal yang konfidensial menurut si perusahaan. Nah, itu akan dibuka di auditor, dan auditor akan keep itu Bapak dan Ibu. Dan saya pastikan insya Allah auditor itu akan keep itu. Sampai kita pun sebagai si yang memaklon tidak tahu gitu ya. Seperti itu. Karena memang dari awal persiapan, kan kita kan ada validasi data dulu kan ya Bu, sama bahan-bahannya itu kan. Itu memang, mungkin karena Jepang juga ya Bu, kan kalau mereka kan memang ada pedomannya gitu kan. Jadi ketika aku minta sesuatu dari pabrikan itu, mereka pasti akan nanya, runtutannya kamu dapat itu dari mana. Terus sempat kemarin juga ada dari pihak Jepangnya yang konfirmasi lembagamu apa yang maksudnya di bawah kementerian apa gitu, sampai sedetail itu gitu tanya. Pokoknya terus pas aku tanya lagi, ini bisa nggak nanti diaudit? Nah, ternyata dari kantor pusat di Jepang juga ngebantu jamin ke pabriknya, karena memang itu kan sudah sistem harus di Indonesia halal. Jadi mau nggak mau harus di-share. Akhirnya terjadilah kesepakatan
oke, saya nggak akan kasih data-datanya, tapi ketika kalian nanti audit ke pabrik saya gitu, nanti akan saya jabarkan semuanya apa yang kalian tanya. Seperti itu, Bu. Iya, betul Bu. Iya, Bu, ya. Betul, biasanya mereka, Nggak betul, untuk biasanya mereka eh, kita ketakutannya mereka sih benar, maksudnya kekhawatirannya mereka kalau nanti kan mereka kayaknya lebih ke formulanya ya Bu ya. Itu. Nah, kekhawatirannya mereka adalah formula ini kan memang confident sekali Bapak dan Ibu. Jadi memang eh, kadang manufacturer pun yang di Indonesia yang mereka ketika diaudit mereka akan infokannya ya pada auditor eksternalnya saja gitu loh. Gitu. Jadi nggak apa-apa sih Bu. Itu yang penting Ibu nanti minta surat pernyataan aja dari mereka. ya, oke, baik. Terima kasih Bu Ai. Sama-sama Ibu. Bapak dan Ibu, kita sudah 12.01. Nanti kita masuk lagi pukul 1 buat studi kasus ya Bapak dan Ibu. Sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Boleh kalau masih ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup, kita istirahat. Cukup ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, nanti ketika melakukan audit, pastikan jangan hanya di departemen tersebut, tapi Bapak dan Ibu telusuri lagi. Misalnya, oh ini ternyata terkait dengan departemen lain. Kemudian pastikan bahwa oh ketidaksesuaian ini terkait dengan mereferensi kemana ya, ke sistem SJPH yang kriteria yang mana. Jadi Bapak dan Ibu ketika mengaudit, pastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah melakukan persiapan ya, sudah melakukan persiapan apa yang akan Bapak dan Ibu tanyakan, karena ini nanti Bapak implementasikan nih, Bapak dan Ibu implementasikan pada saat Bapak dan Ibu OJT. Bapak dan Ibu kan dengan OJT nih, akan ke pelaku usaha atau ke tempatnya Bapak dan Ibu sendiri, ke manufacturer tempat Bapak dan Ibu bekerja saat ini. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu akan langsung menerapkan, akan langsung memeriksa, ya, memeriksa mulai dari penerimaan barang hingga produk itu dijual, didistribusikan. Nah, itu dipastikan pada saat Bapak Ibu melakukan pemeriksaan ini, Bapak Ibu kan akan menerapkan nih, akan menanyakan hal-hal yang terkait dengan bagian-bagian tersebut, PPH-PPH tersebut. Nah, itu Bapak dan Ibu akan menerapkan audit internal ini. Dan ini akan reguler nih, jalan setiap setahun sekali. Dan harus Bapak dan Ibu laporkan. Jangan sampai Bapak dan Ibu tidak melaporkan hasil auditnya, hasil kaji ulangnya. Karena sepengetahuan saya nanti akan ada surveillance ya Bapak dan Ibu. Nah, ini akan jadi bahan untuk surveillance kalau Bapak dan Ibu tidak pernah melaporkan hasil auditnya. Seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, sampai di sini dulu untuk materi kita. Nanti kita masuk lagi untuk studi kasus. Tugas-tugas mohon disiapkan laptopnya, karena nanti akan langsung mengerjakan dan langsung upload. Baik, Bapak dan Ibu saya kembalikan kepada Bu Elia. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu.